secara kontinu bahwa pembelajaran orang dewasa itu bagaimana kita mengupgrade, bagaimana kita mengkondisikan situasi dan kondisi tentang pembelajaran orang dewasa itu dengan menggunakan pembelajaran rata-rata menggunakan teman sejawat. Teman sejawat di sini gimana? Selalu kita berkolaborasi dan selalu kita berkomunikasi. Nih, ini pengertian teman sejawat. Harapan kita bahwa pembelajaran andragogi itu adalah bagaimana kita memahami kondisi dan situasi, harapan untuk memberikan kolaborasi, menghasilkan kolaborasi yang kita harapkan. Kalau kita pembelajaran pedagogi itu tentu kita berkolaborasi, berkomunikasi dan membimbing kepada peserta didik, kepada anak-anak lebih mudah dari kita. Tapi kalau pembelajaran andragogi itu bagaimana kita mendampingi, pemahamannya seperti itu. Apalagi kita di kesetaraan. Di kesetaraan ini yang kita ajar bukan anak-anak lagi, cuma porsinya adalah sebagai peserta didik. Di kesetaraan itu yang akan menjadi pengembangan prioritas rata-rata kita di atas usia belajar, ya. Di atas usia belajar adalah 24 tahun ke atas. Jadi inilah polanya. Jadi kalau pembelajaran andragogi itu bagaimana kita mengajak, menempatkan porsi yang sebenarnya ada. Contoh, kalau kita berdiskusi dengan anak-anak peserta didik kita bisa jadi monopoli, kita bisa menjadi leadernya. Tapi kalau kita berdiskusi dengan orang-orang dewasa, kita tidak bisa monopoli dan kita bisa menjadi leader yang utama, ya. Ini, jadi konsepnya seperti itu. Sehingga di dalam pembelajaran kita sebagai tutor, ini kapasitasnya sebagai tutor ya, bukan sebagai guru. Kalau di sekolah formal kita gampang itu pembelajaran pedagoginya. Tapi kalau sebagai tutor, sebagai pengembangan kita melakukan pembelajaran orang dewasa, ini berbeda. Ada yang porsinya sebagai orang tua, ya, sebaya dengan orang tua kita. Ada yang porsinya sebaya dengan abang kita. Ada yang porsinya sebaya dengan kita. Karena kesetaraan itu tidak mengenal jenjang usia. Selagi dia mau belajar, kita melakukan prosesnya. Nih, ini yang perlu kita pahami. Jadi pemahaman itulah yang paling penting. Di sini juga ada teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Ini dia. Ya, andragogi adalah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa. Karena itu andragogi mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Kalau segala bentuk pembelajaran orang dewasa, pada intinya kita tidak bisa memaksakan. Ini kuncinya. Kita tidak bisa memaksakan dalam konsep kita ini kalau peserta didik kita anggap dia belajar dengan kita, walaupun dia sudah dewasa dari kita, bapak atau ibu, kita tidak bisa paksakan. Cuma kita selalu kalau dia misalnya seperti saya ceritakan semalam, dia hanya sekedar duduk mendengarkan, ditanya ragu-ragu atau duduk antara iya dengan tidak, itu kita harus pemahaman. Karena pembelajaran orang dewasa itu seperti itu, ya. Kita tidak bisa seperti seperti dalam konsep pembelajaran pada anak-anak kita. Misalnya kita
Misalnya kita mengajar di sekolah formal, SD, SMP, SLTA, ini yang ini Bapak Ibu, ya. Setelah itu kita akan melihat, saya gambarkan yang konsep-konsep yang apa aja ya, yang secara umum aja. Karakteristik belajar orang dewasa. Yang pertama ada konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar, orientasi belajar, dan motivasi belajar. Ini nih. Dari 5 konsep ini, dari 5 karakteristik ini, Bapak Ibu bisa mengukur sejauh mana yang sudah saya lakukan sebagai tutor. Ini harus mengukur. Kalau nanti konsep diri, tentu kita sudah mempersiapkan diri kita sebagai tutor. Oh, saya harus bisa mengajar dan saya bisa memberikan motivasi kepada peserta didik saya. Ini konsep diri. Kalau kita tidak siap untuk mengajar, otomatis kita akan buyar. Kita nggak tahu. Kadang ada peserta didik kita itu, yang prinsipnya begini. Dia mencari ijazah itu hanya untuk legalitas, tetapi pengalamannya mungkin lebih dari kita. Ya ada yang seperti itu. Orang-orang seperti ini yang kadang membuat kita minder. Ya nggak Bapak Ibu? Ada itu pengalamannya sudah kemana-mana, tetapi dia mencari legalitas yang kita harapkan. Ternyata kita selalu di situ. Kadang mereka mensukai kita, kadang mereka memuji kita. Ya, karena apa? Bagaimana kesiapan Bapak Ibu selaku pendidik? Makanya kita harus mempersiapkan diri, konsep diri itu seperti apa. Atau masuk ke kelas menanti buku, atau masuk dalam ruangan belajar buka buku dulu baru diterangkan. Ini jangan kita konsep seperti itu. Harapan kami Bapak Ibu sudah menguasai RPP-nya seperti apa sih yang kita lakukan. Kita harus punya konsep. Kalau 45 menit 1 JP, 2 JP berarti 90 menit. 90 menit itulah yang harus dikonsep betul-betul. Konsepnya seperti apa? Melihat ini harus begini, ini harus begini, harus begini. Begitu Bapak Ibu. Jadi karakteristiknya ini. Yang kedua, pengalaman. Ya. Walaupun Bapak Ibu muda, ya, muda dari peserta didik kita, tapi pengalaman Bapak Ibu di dalam memahami konsep pembelajaran itu harus lebih, sehingga terjadi interaksi kita sudah bisa menarikan. Karena kalau yang dari S1 yang dari kependidikan itu dia sudah diajar SMA Pekanbaru yang di Jalan Merbabu tuh, di saya itu. Saya di situ juga. Teman saya saking groginya melihat peserta didik impor apa super aktif, mundur kan dulu kan pakai papan tulis, ini pakai kapur ya, mundur masuk kakinya kini ke ember cuci tangan. Iya, sampai kami kan sekali masuk berdua bertiga, ada pendampingan gitu. Jadi kalau seandainya teman kita nggak tuntas, kita yang bantu itu nggak sendiri-sendiri. Kalau sekarang kan sendiri-sendiri karena Bapak Ibu gampang, ada kendala buka Google. Kalau dulu apa? Sedangkan skripsi saya pakai mesin tik. Zaman dulu pakai mesin tik. Kalau sudah salah satu kata, bukan. Ini apalagi nanti sudah kita ajukan ke dosen pembimbing, ini gini deh, aduh, itu udah pusing ya, udah. Kebanyakan dulu BO seperti itu, atau lambat, atau jadi MA. Mahasiswa abadi itu permasalahannya. Kalau kuliah sih lancar, tapi setelah kuliah untuk menyusun skripsi
Di situ yang jadi kendalanya. Karena apa? Strateginya. Ya. Kalau dulu di FKIP itu 3 jenjang. Pertama ujian tertulis. Kalau lulus ujian tertulis, baru komprehensif. Ada 7 dosen satu. Lulus itu baru bisa langsung ke skripsi. Ya. Kalau dulu gitu. Kalau sekarang nggak ada itu nampaknya. Saya tanya. Kalau dulu terus terang aja ujian tertulisnya itu seperti kita ujian. Dinyatakan lulus baru bisa melanjutkan. Komprehensif dengan 7 dosen sudah nyatakan lulus baru bisa melanjutkan skripsi. Skripsi itu di sidang. Waktunya 3 hari minimal kadang sampai seminggu. Ini programnya seperti itu. Jadi ini pembelajaran, pengalaman kita yang harus kita harapkan. Karena Bapak Ibu siap untuk menjadi tutor di kesetaraan, berarti Bapak Ibu sudah mempunyai pengalaman mengajar. Karena apa? Yang kita ajarkan, yang kita ajar itu adalah orang-orang dewasa. Ya Bapak Ibu ya, ini harus betul-betul kita pahami. Sedikit banyak kita harus memahami tipe. Kita harus bisa baca. Contohnya seperti apa? Masuk dalam kelas kita lihat muka-muka peserta didik. Kita kan bisa membaca secara psikologi majalah. Ini dalam keadaan begini nih, ini dalam keadaan begini nih. Harus bisa menganalisis itu. Kalau tidak itu kita tidak bisa menguasai kelas. Ini Bapak Ibu, ini pengalaman ya. Berbagi praktek baik kepada teman-teman dan rekan-rekan kita. Selalulah Bapak Ibu diskusi. Bukan dengan PKBM satu aja, dengan PKBM yang lain kita tetap punya permasalahan. Dalam arti kata dalam PKBM, dalam proses pembelajaran. Tukar pikiran. Bapak Ibu tutor, coba tanyakan di PKBM yang sama, gimana? Bisa nggak kita diskusi? Zaman sekarang kan zaman canggih, kita sudah punya alat komunikasi, ya, sudah punya WA dan lain sebagainya. Kalau dulu hanya BBM ya? Iya BBM ya. BlackBerry itu ya BBM itu. Jadi kesetaraan dia, gelisah dia di dalam apa? Berarti ada satu hal yang tidak nyaman dalam dirinya. Ajak diskusi. Kalau dia diajak ngomong dia sudah. Ini polanya pembelajaran orang dewasa. Tapi kita sudah siap, ya. Kesiapan belajar. Setelah siap, kita melakukan pembelajaran, perlu kita melihat outputnya seperti apa. Kita lakukan orientasi. Jangan pula sudah, ayo Bapak Ibu peserta didik, kita ulangan hari ini, kita ulangan lagi. Jangan begitu kan. Orientasi, ya. Bibitnya itu bagaimana kita mengajarkan. Ya, bibitnya seperti apa yang sudah Bapak Ibu dapat dari pengalaman pembelajaran ini. Dia akan cerita, ya, beri dia kesempatan. Karena orang yang kesetaraan ini belum tentu dia nggak pandai. Mungkin lebih pandai karena kepandaian dia itu di sekolah tidak diberi fasilitas, di sekolah formal tidak diberikan fasilitas untuk mengapresiasikan keinginan dia keluar membuat sensasi. Tapi kalau di kesetaraan kita kan bebas. Silakan berimprovisasi anak-anak kita, membantu kita dalam proses pembelajaran. Jadi kalau di dalam kelas itu ada 1-2 orang berinteraksi, yang lain tetap ikut. Karena apa? Mereka tidak satu jenjang. Dalam arti kata jenjang usianya itu berbeda. Mereka akan saling bersaing di situ. Ini analisisnya.
tapi kita yang harus memancingnya. Pendekatan kepada warga belajar kita itu bukan pendekatan pedagogik. Inilah pendekatan andragogi. Pembelajaran orang dewasa itu seperti apa? Jangan kita nggak siap, seperti yang sampaikan semalam, dalam keadaan kita kesal, nggak nyaman, masuk dalam kelas, ditambah pula murung mukanya. Ini ibu kan masem aja mukanya. Peserta didik kita memperhatikan loh Bapak Ibu, karena dia orang dewasa. Apalagi lawan jenis tetap diperhatikan. Ya, kalau bapak-bapaknya jadi tutornya, nanti ibu-ibunya yang perhatikan. Nanti kalau ibu-ibunya jadi tutor, bapak-bapak yang perhatikan. Nanti dia akan cerita, kok beda ya ibu tuh penampilan hari ini, kurang nyaman kita belajar sama dia. Ini keluar langsung, beda dengan anak-anak formal, nggak berani ngomong, cuma diem aja. Nanti kadang berbisik kawannya, ngapa ibu tuh marah-marah aja. Tapi kalau kita pembelajaran apa kepada peserta didik kita, dia kadang-kadang tuh, Bu atau Pak, kok lihat situasinya pagi hari ini kurang nyaman Pak. Terus anak-anak warga belajar kita berani seperti itu, karena kita sudah berkomunikasi. Ini harus ingat Bapak Ibu, nggak asal nyelonong aja, diperhatikan. Ya, warga belajar kita itu dia masuk, saya coba belajar, saya ikut belajar sama ibu ini atau bapak ini, masuk dia dalam. Sementara bapak ibu sebagai tutor tidak komunikatif dengan peserta belajar, dengan warga belajar. Hanya bapak ibu berbicara sendiri aja, menyampaikan gini nih. Habis jam, habis waktu istirahat. Besok lagi dia tanya, siapa guru kita masuk? Ibu anu tuh loh, ada masuk anak sekolah saya. Kenapa gitu? Kasih dah. Karena warga belajar kita ini itu terus terang aja, keasikan itulah yang kita berikan motivasi, termotivasi dia. Ya Bapak Ibu, beda dengan anak sekolah. Formal itu wajib, suka nggak suka, mau nggak mau, on time dia jam sekian masuk. Tapi kalau warga belajar kita enggak, dia pilih-pilih gurunya, pilih-pilih tutornya. Apalagi baru dia masuk sekali, tutornya masam aja mukanya. Habis siapa ngajar awak sekarang? Ibu Sianu lah. Taklah, saya dulu di kedai kopi aja lah. Nanti kalau kasih informasinya. Atau siapa ngajarin ini? Bapak si Badu nih, Bapak Badu. Tak mau lah saya. Tak mau cerita dia, tak mau dia diskusi dah. Dia aja cerita sendiri. Ini komunikatif. Jadi mereka lektif. Ya kalau anak SMA, SMP, SD itu nggak mau karena jadwal dia wajib belajar. Ini Bapak Ibu, ya. Ini pengalaman yang saya peroleh seperti itu. Jadi kita tidak harus monoton. Ya, kita harus banyak berkomunikasi dengan peserta didik kita agar mereka tidak bosan. Kalau di PKBM itu ada 7 guru, 7 tutor, 5 orang mukanya nggak nyaman, makin lama makin kurang peserta didik kita. Ya, kenapa? Tapi kalau 5 orang nyaman, 2 orang dianggap biar aja tak apa-apa lah. Yang 5 itu kan nyaman awak dengan aku. Ini Bapak Ibu, kita tidak bisa mengangkat terarah tujuan kita pembelajaran. TP-nya apa? Kalau di K13 kan nggak ada singkat-singkat. Tapi kalau di kurikulum merdeka ada singkat TP, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya apa? Apa materi kita? Saya tentang sejarah, ya, mengenal benda-benda purbakala, TP-nya. Ya, kalau itu bawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dikenal oleh Bapak Ibu?
benar-benar berbekalan. Terutama di lingkungan kita, apa ada nggak sejarah yang menceritakan? Kadang mereka tahu cerita sejarah kita, kayak cerita apa, itu termasuk budaya sejarah kan? Nih, dari pengalaman ini. Nih, kita lihat prinsip pembelajaran seperti apa dan konsepnya seperti apa. Nih, apakah orang belajar dengan cara yang sama, ya atau tidak? Di sini kita melihat penerapan fasilitasi dalam pembelajaran orang dewasa. Ya, bagaimana membuat peserta lebih memahami apa yang mereka pelajari? Adanya visualisasi, interaksi, dan partisipasi. Ini Bapak Ibu harus bisa memahaminya. Ya. Gak bisa sekarang diatur langsung. Kedepannya seperti apa? Waktu belajar kita lebih memahami. Dalam arti kata tidak bosan, tidak antipati, dan selalu simpati. Kalau bosan, antipati, sekali dia masuk, besok tidak masuk lagi. Mau ujian, kalau sekarang nggak ada ujian ya. Kalau dulu mau ujian kita datang, entahlah, saya tak mau ujian, biar saya tak dapat ijazah. Ada harga diri saya di situ tuh. Ini jadi ego sektoral. Karena kita harus memahami guru tak ada sopan-sopan kawan. Nah ini, apalagi rombongan calon perangkat desa. Perangkat desa kan minimal harus bisa UTA. Undang-undang desa itu tahun 2016 tuh harus saya pakai UTA. Ikut belajar. Sementara dia berkecimpung di dunia di sosial, di kehidupan sehari-hari. Nah, kita yang baru mengajarnya sudah banyaklah cerita gini-gini. Ini ketersinggungan itu akan memberikan dampak yang negatif. Makanya kita harus lihat adaptasi kita kepada warga belajar kita. Ya kalau mereka udah masuk sekali-kali tidak masalah. Ini baru masuk kita apa? Kita melihat, jangan kita samakan. Kita lihat satu-satu, bukan dipelototin ya. Bukan ini sana. Jangan gitu. Dalam hati kita bisa bicara. Oh, ini gini. Ini pengalaman. Kalau saya memberikan motivasi atau ada kegiatan, saya lihat situasi di ruangan dulu. Apa sih yang dibutuhkan? Gitu. Makanya saya kemari saya tanyakan ke Pak Ibu Kabit, ini pesertanya siapa? Tutor dan pengalaman KBM. Oke. Kalau masalah KBM, pembelajaran mereka sudah pengalaman semua karena mereka guru. Cuma saya ingin memberikan motivasi yang pengalaman itu dimanfaatkan untuk apa? Ini. Makanya saya katakan dari awal, saya tidak mengajarin Bapak, tetapi kita diskusi, bertukar pikiran, berbagi praktek baik. Bapak Ibu sudah pengalaman, ya? Beda dengan saya. Kalau saya dulu hanya mengajar 10 tahun SMP, beda dengan dulu dengan sekarang. Ya. Saya mengajar dulu, saya jarang membawa buku, tapi saya sudah memahami ini. Karena di sekolah itu saya dilibatkan juga sebagai wakil kepala sekolah juga. Jadi ceritanya nggak mengajar saja. Semua guru tidak hadir. Saya tanya ke piket, siapa yang mengisi? Nggak ada. Saya sering mengisi. Tepat belajar matematika, dia belajar ngajar matematika. Tepat mengajar bahasa Arab, yang ngajar bahasa Arab. Istilah sekarang apa? Multi talenta, ya. Kita apa? Bahasa Inggris, oke, kita belajar bahasa Inggris, ngajar bahasa Inggris. Sampai di mana kemarin? Ini bagian oke, kita lanjutkan. Matematika juga gitu. Karena apa? Anak-anak di daerah
Itu jangan kita sekali-sekali kalau di dalam formal ya, dibiarkan untuk berkeliaran. Apalagi lingkungan sekolah itu misalnya banyak-banyak buah-buahan apa sama, dia akan memikirkan untuk belajar. Ya Bapak, itu toh harus kompetensinya ditingkatkan, suka membaca informasi-informasi yang detail-detail itu harus begitu. Jadi ini harapan saya, semoga tidak menjadikan pembelajaran yang ya Bapak Ibu. Saya pokoknya kita diskusi, tapi keterbatasan waktu ya. Saya ingin pengalaman Bapak dan Ibu dijelaskan seperti apa, tapi keterbatasan waktu ya, kita sudah diskusi secara intern dan lain sebagainya. Ini memberikan kepada kita bahwa pembelajaran itu adalah pembelajaran yang fleksibel. Jadi kita tutor itu harus fleksibel, sehingga dengan fleksibel kita bisa menikmati apa yang kita harapkan. Saya rasa ini Bapak dan Ibu ya, saya juga mohon maaf di dalam penyampaian saya, mungkin bahasa saya ini apa ya, nggak tepat dalam pemikiran Bapak dan Ibu. Itulah cara saya untuk berkomunikasi kepada Bapak dan Ibu. Jadi kadang saya nyelonong aja bahasanya kan, bahasa nyelonong aja, ini itu ya. Kalau Bapak Ibu tersinggung saya maafkan, saya mohon dimaafkan ya, sehingga nanti komunikasi kita tidak batas di sini ya. Dan Bapak Ibu semuanya silakan nanti kalau mau diskusi atau ada perlu apa ke ketua forum boleh juga, karena saya tidak terlepas dari forum ya Pak Kembali ya. Kebetulan saya ketua satunya, wakil ketua satunya ya di forum provinsi. Jadi mau nggak mau kita komunikasi terus, apapun permasalahan terjadi di BPNP, tapi itu lebih mengarah ke sana. Jadi Bapak Ibu nanti kalau seandainya ada yang terjadi apa-apa, kita bisa komunikasikan kepada saya, karena saya bisa link langsung ke pusat, bisa bertanya langsung ke pusat, karena tugas dan tanggung jawab kami sebagai pejabat fungsional di BPNP. Kami katakan pejabat karena kami dilantik oleh Menteri. Widya Prada itu dilantik oleh Menteri. Bukan SK keluar aja jadi WIPR, enggak. Kalau nggak ada SK pelantikan tidak bisa dimasukkan untuk dapat tunjangan. Jadi dilantik oleh Menteri ya. Kebetulan kami dulu ke Jakarta dilantik menjadi Widya Prada. Ada sah pengesahan untuk pelantikan. Saya rasa itu Bapak Ibu. Terima kasih atas atensinya dan terima kasih sudah mau bertahan di sini. Kalau bagi saya waktunya terlalu cepat ya, karena masih banyak pengalaman, berbagai praktek baik yang akan saya sampaikan, karena saya memulai dari nol berkecimpung di PKBMD. Saya tahu apa permasalahan yang terjadi ya. Rongrongan dari kanan itu banyak, cemean, cemooh dari kiri kanan itu banyak. Apalagi kita selaku pengelola yang ingin membantu perkembangan, nah, kita menuntaskan wajib belajar. Ini kunci kita. Jadi jangan pernah merasa bosan dan pernah merasa minder, karena yang kita lakukan adalah untuk masa depan. Wabarakatuh. Menjangkau yang tidak terjangkau, melayani yang tidak terlayani. Oke, lupa ya, lupa terus. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada hari ini kita telah sampai di akhir acara yang kegiatannya sudah kita laksanakan dari hari Senin pagi kemarin.
Semuanya saya lihat dalam keadaan sehat, cerah, wajahnya ada senyum-senyum, atau senyumnya tuh senang lihat Pak narasumber ya kan, karena Pak narasumber telah banyak memberikan kepada kita dari hari kemarin, pengalamannya, ilmunya, dan bahkan beliau tadi menyatakan waktunya terlalu sedikit. Besok kita bikin berapa hari nih? Seminggu, itu namanya diklat tadi. Kemudian selawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak bosan-bosannya kita mengharapkan syafaat dari beliau. Semoga nanti di hari akhirat kelak kita bersama-sama dengan beliau di padang mahsyar ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak narasumber Pak Khairuddin yang telah memberikan segala ilmunya. Walaupun waktu kita cuma 2 hari, di mepet-mepet dia, saya lihat akhirnya selesai juga. Kemudian waktu bertanya mungkin hari ini tidak diberi ya, karena Pak Kai mungkin mau balik Pekanbaru nih, karena mau ke Aceh menjumpai Ibu Pertiwi katanya, kan sudah lama tidak ketemu. Ya, semuanya sehat kan? Sehat. Senang diundang seperti ini. Senang, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, mungkin kegiatan kita berakhir pada hari ini. Saya berharap ambil yang baiknya saja selama kita bertemu. Kemudian ada hal kecil mungkin itu adalah sesuatu yang kita perbaiki ya, baik itu dari cara kita berbicara sama teman ya, sesama tutor, maupun dalam kita saling WA ya, semuanya ada adabnya ya. Jadi mungkin hari ini dari kemarin sudah mendapatkan ilmu tersebut. Kemudian dalam pembelajaran seperti itu juga sesuai moto yang kita bikin ya di Inhu ya, menjangkau yang tidak terjangkau. Nah berarti kan kita harus pergi nih, ya kan? Mana tempatnya? Jauh, tapi kita harus jangkau ya. Kalau kita melayani setelah dia datang ke tempat kita, ya kita layani dia. Atau saat kita berkunjung atau peserta didik kita yang berkunjung kita layani dengan baik. Nah itu sudah bagus motonya. Jangan lupa lagi ya motonya ya. Kemarin depan Pak Kadis lupa, padahal sudah saya sampaikan, diulang 2 kali lupa juga. Akhirnya Pak Kadis bilang apa? Habitnya mendadak, padahal sudah saya sampaikan. Kita yang lupa ya kan. Jadi besok pengalaman hari ini jangan lupa lagi. Kalau saya kadang sampai lewat aja lagi pertemuan sama PKPM langsung menjangkau. Berarti kan kita ini menarik artinya ya kan. Kita ini menarik peserta didik kita ya, untuk mereka yang kembali bersekolah ya, melanjutkan pendidikannya. Jadi kita ada menjangkau tadi itu luas sekali artinya ya. Jadi oh ini enggak saya ini kalau Cinaku urusannya Bang Ipul ya, enggak. Kalau Bang Ipulnya enggak menjangkau, kita yang jangkau ya, dari Semeridan menjangkau ke Kuala Cinaku ya kan, artinya kan menjangkau. Nah yang direngat tuh dekatnya sama si Bu Herli tuh, tapi Bu Herli enggak menjangkau atau lupa kan, dijangkau sama EBJ, wah jauhnya ya kan. Tapi akhirnya tujuan utama kita melayani peserta didik kita melanjutkan pendidikannya. Baik, terima kasih atas kehadirannya sampai acara penutupan ini. Saya lihat dan saya perhatikan bertambah muda pada hari ini. Ya kan? Bertambah muda karena apa? Selalu gembira dengan Pak narasumber. Pak narasumber kita nih dia lucu nih, dia pintar melawak juga ya. Jadi kita serasa tak belajar. Tahu-tahu jam 5. Saya tanya udah habis Pak, udah katanya. Baterainya udah Pak, udah hebat ya. Ya kan? Santai, tapi pembelajarannya tetap
belajar, tetap serius dan materinya sampai kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat sekali bagi kita semua. Dan sebelum saya tutup, saya berharap nanti kepala PKBM-nya dengan ada tutor juga, kepala PKBM aja. Kepala PKBM-nya tetap tinggal di sini karena ada beberapa hal yang akan kita sampaikan. Kemarin nggak jadi, ya kan? Aturannya malam kemarin. Siapa yang membatalkan? Ayo, siapa yang membatalkan? Konsekuensi. Satu orang bisa membatalkan pertemuan. Hebat apa hebat tuh? Iya, sebetulnya bisa aja kita lakukan kemarin ya. Karena ada juga Pak Taryadi pulang. Saya kasih catatan tuh, kuning lah dulu. Jangan langsung merah. Ya kan, kalau langsung merah nanti tidak bagus pula kan, kuning dulu. Jadi besok dia tidak bikin lagi, baru hijaukan lagi. Kembali seperti semula. Beginilah kami Pak dengan PKBM Pak. Karena mereka ini orang spesial, ya kan Pak. Tapi kalau dia tak mau spesial, kita kasih yang biasa aja nasi gorengnya nanti Pak. Tidak spesial lagi. Oke, nanti yang pulang ke daerahnya masing-masing yang pakai motor, berhati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut, kalau bisa beriringan. Semoga nanti selamat sampai ke tujuan. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan dengan pelayanan kami. Yang dari awal saya katakan, ceritakanlah yang baik-baik pulang ke rumah, sehingga besok ibu-ibu kalau mau kegiatan lagi boleh sama bapak. Oke, banyak maaf, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.